Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna tulabad dunya ala anwa'in faminhum man yatlubuha ala niyati sillatil aqrabin wa masalil mudillin. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, anna tulabad dunya, bahwasanya orang yang mencari dunia itu ala anwa'in, ada beberapa macam. Faminhum man yatlubuha, maka di antara mereka itu ada yang mencari dunia itu dengan tujuan dan niatnya itu berbeda. Yang dikatakan mencari dunia itu berbagai macam, usahakah, tanikah, usahakah, bisniskah, dan sebagainya. Mencari nafkah untuk mencari kehidupan dunia ala anwa'in, dengan berbagai macam niat dan tujuan. Ala niyati sillatil aqrabin, ada juga di antaranya orang yang mencari dunia itu dengan niat menyambungkan para kerabat, mencari persahabatan, mencari pertemanan, kerjakah, bisniskah, usahakah, dan dagangkah. Ada juga orang yang niat usaha itu, saya niat mau mencari persahabatan, saya niat mencari pertemanan, saya niat mencari persaudaraan. Ada wa wasatil mukillin, dan juga ada juga orang yang mencari dunia itu niat dengan tujuan muasa, menolong, muakilin, mukillin, orang-orang yang kecil, orang-orang yang fakir. Insyaallah saya usaha ini niat ingin membantu kepada orang-orang yang kecil. Wa hadza yu'addu minal asqiya wa lahu sawadu. Maka orang-orang yang mempunyai niat dua ini, satu niat membanyakan kerabat dan saudara, dan dua niat mencari dunia itu dengan niat ingin menolong kepada orang yang butuh dan orang kecil, orang yang tidak mampu, orang yang tersebut digolongkan minal asqiya, digolongkan orang-orang yang pemurah hati, tergolongkan orang-orang yang dermawan. Walahu, dan bagi orang yang punya niat tadi itu sawab, ia akan memperoleh pahala. In waqafa amaluhu, jika tepat dan cocok dengan amalnya, biniyatahu, dengan niatnya tadi, ya. Jadi bukan gak cukup dengan niat doang, tapi ada juga disertai dengan amal. Kenapa? Niat itu, niat qasdu syai'in bi fi'li. Niat itu adalah harus sesuatu pekerjaan yang disertai dengan pekerjaan. Namanya niat, gak cukup dengan niat doang. Gak ada perbuatan sama dengan berdoa. Sholat kita setiap hari, di mana dikatakan sholat ini adalah tergolongkan daripada doa, ya. As-sholat lugatul doa. Sholat menurut ilmu lugah itu ad-doa. Artinya doa itu memohon, artinya memohon itu meminta. Setiap kita melaksanakan sholat itu namanya kita sedang berdoa, meminta. Namun ilmu syara, ilmu fikih mengatakan yang namanya sholat itu was'ar'an hiya aqwalun wa muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Doa dengan menggunakan sholat itu menurut ilmu syara yaitu yang disertai dengan ucapan, disertai dengan pekerjaan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Itu doa. Jadi harus ada prakteknya. Sehingga di dalam rukun sholat juga ada rukun qauli, rukun yang bangsa kita ucapkan, rukun qalbi, rukun yang di dalam hati, ada rukun fi'il. Jadi berdoa itu harus ada yang di hati, harus ada yang diucapkan, dan harus ada yang dikerjakan. Baru kita meminta. Jenis meminta, jenis berdoa itu harus ada praktek. Nggak cukup dengan niat doang, nggak cukup dengan doa. Ya Allah, mudahkan rezeki saya, ya Allah. Usaha enggak? Salah.
Jadi ibaratnya itu namanya doa isyarat. Karena kita masuk akal, kan kalau kita otak kita peka. Anak kita tidak noel-noel dong sama kita. Begini doang kita ada putar-putar. Apa itu PPD orang motor? Padahal kita motor, cuman nggak ada ucapan, nggak ada pekerjaan. Tiba kode. Jadi kesah. Yang namanya ini niat punya nyari dunia itu ingin membanyakan kerabat, ingin membanyakan saudara, niat mencari dunia itu ingin membantu saudara-saudara kita kecil yang mampu. Insya Allah tergolongan istihya, orang-orang yang dermawan, walahu sawabun, akan mendapatkan pahala. Inwa wa amaluhu biniyati. Kalau cocok niat itu dengan pekerjaan, kalau niat enggak dapat. Kenapa? Walakinnahu la hikmata indah. Karena bahwasanya tidak ada hikmah pada orang itu apabila cuma didasari dengan niat. Wa li'anna hakim, karena sesungguhnya orang yang bijaksana itu la yaqulu amran la yadri madza yakunul hal. Orang yang tidak akan mencari perkara yang tidak tahu ya apa keadaannya. Ini orang-orang yang bijaksana itu dia ya pokoknya dia selalu membantu, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat. Dan juga niat yang seperti ini itu akan mendapatkan pahala. Dan juga orang yang mencari dunia itu ada juga waniyatut tamattu, dengan niat mencari segala kadar kesenangan, billadzati, dengan kenikmatan kehidupan. Dia usaha dengan cukup, dia mau pengen senang, pengen enak-enak di alam dunia. Ada yang cari dunia hanya sekedar sampai situ. Nah orang seperti ini wahada yu'addu fi jumlatil bahaim. Orang yang ini akan dihitung dan digolongkan dengan hayawan nanti, dengan binatang-binatang yang berkaki empat. Nauzubillah ini. Kenapa? Yang orang yang mencari makanan hanya sekedar kesenangan aja maka ada lagi kecuali binatang. Tidak punya tujuan apa? Yang penting perut gua kenyang, nikmat. Kalau dia belum kenyang, anak minta juga gak dikasih. Itulah binatang. Wa minhum fi jumlatil bahaim. Dan juga wa minhum, ada juga di antara orang yang nyari dunia itu kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala seringan banting tulang, mayyatluha yufaqiru biha. Ada orang yang hanya sekedar mencari dunia itu untuk kebanggaan dirinya. Wa yukasiru biha, dan juga ingin memperbanyak dunia itu dengan supaya dirinya ini terjadi banyak dunia. Wa yubahi biha, maka orang yang ini tergolongkan orang yang sombong. Wa hadza ma'dudun, maka orang yang punya niat cari dunia, pengen kesenangan, pengen ngumpul-ngumpulin dunia semata-mata, tidak memikirkan akrobin saudara, tidak memikirkan muktilin, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak mampu. Maka orang yang seperti ini digolongkan ma'dudun minal hamqal madrud, tergolongkan orang-orang yang bodoh dan tertipu, minal halikin, dan termasuk orang-orang celaka dengan tertipu oleh dunia. Nah ini jangan sekali. Dan juga diantaranya orang mencari dunia seakan-akan ini mencari kesenangan, tidak mencari keberkahan, maka ini adalah tergolongkan orang-orang yang celaka. Makanya mudah-mudahan jamaah sekalian, niat, doa, insya Allah dikala kita niat disertai dengan praktek, dikala kita niat disertai dengan benar-benar menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Karena apa? Allah ini dikala berjanji tidak pernah ingkar. Allah ini tidak pernah dikala berjanji siapa orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikannya, siapa orang yang berbuat keburukan akan dibalas keburukannya, dan siapa orang yang mengeluarkan sedekah akan dibalas sedekahnya. Allah tidak pernah janji sebagaimana firman-Nya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar
laut, kerusakan bahkan yang ada di isi langit dan bumi ini sudah merajalela. Dikala zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, maka semua manusia tunggu aja kehancuran ya. Ini jamaah sekalian. Makanya mudah-mudahan dengan kategori as-sholatu lughatun minad du'a, salat ini menurut ilmu lugah adalah bagian daripada doa, artinya meminta. Nah, dikala kita salat ini kita harus sungguh-sungguh jaga daripada pembatalannya, jaga daripada tata krama sopan santun di dalam mengerjakan salat, karena ini kita sedang berdoa dan sedang meminta kepada Allah. Sertailah dengan keseriusan. Ya kalau minta, kalau pengen berhasil kita harus serius. Penuh dengan tadarruan, penuh dengan rendah diri, penuh dengan kekhusyuan diawali dari mulai ya aqwal wa af'al wa muqtatahatun bit takbir wa muqtatamatun bit taslim, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri sampai taslim uluk salam. Ternyata ini adalah semuanya doa. Mudah-mudahan Allah telah memberikan cobaan kepada kita, Allah telah memberikan ujian kepada kita. Hari ini mungkin apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa pedihnya siksa, bahwa lazatnya hidup di surga, ini semuanya kita belum bisa merasakan. Karena apa? Rata-rata manusia tidak akan mengetahui kemuliaan dan keagungannya Al-Quran kalau seseorang belum mengetahui ada kitab yang enggak agung selain daripada Al-Quran. Dan tidak akan mengetahui seseorang dengan enaknya beras Cianjur kalau belum makan beras Raskin. Mau ngerasain beras Cianjur kalau belum makan beras Raskin. Berhubung kita udah sering makan beras Raskin, begitu ketemu beras Cianjur, enak. Karena apa? Udah ngerasain makan beras Raskin. Tidak akan merasa takut dan tidak akan merasakan bijaksananya, hemannya, balas kasihannya Allah kepada kita kalau kita belum tahu kejahatan si iblis laknatullah. Jadi orang yang sudah merasakan kejahatan iblis lalu diberikan anugerah oleh Allah, betapa nikmatnya diberikan kenikmatan anugerah oleh Allah Subhanahu. Orang sekarang kalau memang sudah merasakan dia disakitin kejahatannya iblis, judi habis-habisan, rumah habis, uang habis, benda habis. Nah begitu dia hidup dapat anugerah dari Allah, ternyata betapa nikmatnya hidup diberikan anugerah oleh Allah. Nikmat bisa kita mengenal Allah, nikmat kita bisa bergaul di pengajian ini untuk mengenal diri kita. Tak ketahuilah dulu kejahatan setan, ketahuilah dulu beras Raskin, ketahuilah dulu kitab-kitab yang tidak mulia, baru bisa mengetahui semuanya. Ya, enggak bakal orang bisa menikmati seorang laki-laki. Mohon maaf, seorang laki-laki mungkin tidak akan merasa nikmatnya punya istri perawan kalau dia belum merasain kawin sama Anda. Kadang orang belum merasain, jadi begitu ya bisa sama, umpama gitu. Jadi itu diantaranya ya. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat dan tidak akan mengucapkan terima kasih bahwasanya nikmatnya sehat sebelum dia merasakan kakinya kepaduk tumbul. Begitu kepaduk tumbul, cutek, betapa nikmatnya kalau kita diberikan kesehatan. Iya ya, lagi sehat kita nggak pernah bersyukur, lagi sehat kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Sekarang baru dikasih ujian kepaduk tumbul aja kita minta makasih Allah. Setiap hari kita pasti pengen waras, pengen ngalamin waras. Nah, kemarin lagi kita waras, apa pernah kita ingat bersyukur? Nah ini, jadi ini mudah-mudahan jamaah sekalian ya. Jadi
Insya Allah dikala kita mencari dunia dengan niat yang tadi, niat ingin membantu fakir miskin, niat ingin membantu untuk sarana ibadah, niat membantu untuk yang bermanfaat untuk kehidupan umat muslimin muslimat, karena itu adalah akan menjadikan bekal kita di hari kiamat nanti. Insya Allah ini akan tergolongkan yu'addu minal asya walahu sawab, akan tergolongkan orang-orang yang dermawan, orang tergolong yang murah hati, dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. In waqafa amaluhu bi niyyatihi, apabila ittifa, apabila sinkron, apabila cocok niatnya itu dengan perbuatannya. Niatnya harus disamain ya. Insyaallah mudah-mudahan jamaah sekalian, sedikit kita di sini mudah-mudahan di akhir zaman, terutama yang harus penting ini adalah pendidikan, terutama kita kepada anak keturunan kita, anak kita, cucu kita, karena ini mereka ini semuanya harapan kita, Pak. Kalau hari ini kita gagal, kalau hari ini kita sudah tidak peduli sama anak kita, kalau hari ini kita sudah tidak memperdulikan anak-anak kita, terutama mempunyai pendidikan agama, Masya Allah, ngeri kita. Anak terhadap orang tua sekarang tidak sedikit udah hilang tata krama sopan santun. Anak terhadap orang tua sekarang tidak sedikit sudah tidak menerapkan lagi tata krama sopan santun. Mari kita ciptakan minimal, bila barat dapat lebih banyak, minimal anak kita ini mempunyai akhlak yang baik terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap sesama yang tua, terhadap kerabatnya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apalah artinya ibadah kita kalau kita tidak pernah memahamkan ilmu, memanfaatkan ilmu kita sholat siang malam bertobat kepada Allah, sementara anak kita nggak sholat, kita cuek. Kita berdoa kepada Allah siang malam, sementara anak kita melakukan maksiat, kita diam. Sementara kita berdoa dan memohon rajin membaca Al-Quran, sementara anak kita tidak pernah mau belajar Al-Quran, kita diam. Maka kelak di kemudian hari akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Anak kita nanti bakal menuntut keadilan. Ya Allah, hari ini saya akan menuntut keadilan. Keadilan apa yang engkau tuntut? Saya tidak terima bapak saya di surga. Kenapa? Dia kan namanya bagus. Oke, saya terima bapak saya namanya bagus, tapi saya hidup di alam dunia. Bapak saya sholat, saya nggak sholat, tapi saya nggak pernah diomelin. Bapak saya ngaji, saya nggak pernah ngaji. Orang tua saya nggak pernah ngedorong. Saya nggak terima. Kata Allah kan perlu juga dibeliin, dibeliin baju, dibeliin kain. Tapi sama ya Allah, dibeliin baju, dibeliin kain juga. Bapak saya bukan yang sholat. Dibeliin kain, orang tua saya bahasanya jangan sampai lu kedinginan. Dibeliin baju, jangan sampai lu kelihatannya obon anak siapa lu kalau nggak keren. Bukan suruh ibadah, saya Allah beliin baju. Jadi nanti kita akan dituntut oleh anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan periksa, kita titipkan anak-anak kita ke guru-guru. Bila perlu les ke ustaz, les ke guru-guru ngaji agar supaya anak ini pandai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nih, insya Allah Pak, kalau kita nggak mampu ngajarin anak kita di rumah, kalau kita nggak mampu, nggak sempat ngajarin anak kita di rumah, titipin sama guru, ajarkan supaya anak-anak kita bisa gemar membaca Al-Quran, karena ini tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita. Periksa ulang ngaji anak kita, periksa dapat apa aja toh, tadi diajarin apa aja toh ngaji. Nah terus dilihat anak kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak ada perkembangan, gini-gini juga ini ngaji. Periksa juga, tegur juga ke gurunya, guru, mohon maaf Ustaz, anak saya diajarin apa aja sih? Kenapa emang? Setiap saya pulang ngajar ngaji, saya tanya, diajarin apa lu dong? Gak bisa jawab. Dapat apa lu ngajar dari Ustaz? Gak bisa jawab. Sekalinya jawab-jawab, saya berkata, lu sebenarnya ngaji dapat apa sih dong? Alhamdulillahnya Mbak, tadi masa belajar ngaji 2 alam. 2 alam bagaimana? 1 alam karam, 2 alam nasr. Orang
bahasa Sunda mah anak-anak kita untuk terus dan terus belajar pendidikan agama agar supaya kelak di kemudian menjadikan amal yang tidak akan putus setelahnya kita meninggal, yaitu anak yang soleh. Tanpa punya anak yang soleh, Fatihah aja tidak gini, Fatihah aja main usia aja begini anak kita rugi kalau kita nggak bisa anak, nggak bisa Fatihah aja. Siapa yang rugi? Kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan tuntunan dan pengarahan untuk pendidikan agama. Mudah-mudahan jamaah sekalian sedikit dan sekilas yang kita bahas pada malam ini niat untuk mencari dunia ini, insya Allah yang mencari dunia dalam bisnis, yang mencari dunia dalam usaha pedagang, petani, dalam warung, kerja dan sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberkahi daripada pencarian nafkahnya yang insya Allah sedikit demi sedikit adalah yang disisihkan untuk kepentingan agama, yaitu terutama niat untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah kita semua selalu senantiasa ada dalam taufik dan hidayah. Amin.